Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber pemula, di video kali ini kita kembali lagi akan membahas seputar strategi bagaimana cara membangun channel YouTube ya, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula ya yang sampai dengan saat ini masih berjuang untuk membangun channel YouTube teman-teman ya, seperti itu. Nah, seperti biasanya ya, channel tutorial akan kembali lagi memberikan informasi yang mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, dan juga ingin memberikan edukasi buat teman-teman yang ingin mengembangkan channel YouTube teman-teman itu seperti apa gitu ya. Nah, serta nantinya saya akan juga membagikan tips ya, gimana caranya agar konten teman-teman itu bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ya, karena ada hal-hal yang tidak perlu teman-teman lakukan ya, dan ini juga sudah terjadi pada channel tutorial ini ya. Ada kesalahan yang saya buat sehingga channel tutorial ini ya sampai dengan saat ini terlihat terdapat penurunan lah ya untuk performanya, seperti itu ya. Oke. Namun sebelum kita membahas lebih jauh ya, di sini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya buat teman-teman yang sudah berlangganan, yang sudah bergabung di channel tutorial ini. Di sini ada beberapa ya yang sudah bergabung di channel tutorial ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung ini nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan channel YouTube-nya itu di tab komunitas channel tutorial ini ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kesempatan promosi ya, dan di sini mungkin nantinya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dukungan subscribe ataupun juga dukungan jam tayang gitu ya dari sesama YouTuber pemula yang juga berpartisipasi dalam promosi channel mereka di sini gitu ya. Nah, ya untuk promosinya di sini lumayan teman-teman ya, untuk postingan yang ada di tab komunitas saya ini rata-rata itu di atas 1000 ya. Nah, ini ada 1600, ada 1000, kemudian lagi ini ada 1500. Ini rata-rata di atas 1000 komentar ya. Lumayan teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman itu ingin mendapatkan dukungan subscriber ya dari orang-orang yang sudah berkomentar ini ya, kalau satu orang satu subscriber ya, kalau misalkan sudah 1500 komentar ini, itu anggap saja 1500 orang ya, rata-rata mereka sudah memberikan subscribe pada channel YouTube kalian sudah mampu mengumpulkan 1500 subscriber gitu ya dari dukungan ini. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan promosi channel YouTube teman-teman seperti ini ya, teman-teman silahkan untuk bergabung di channel tutorial ini. Untuk cara bergabungnya seperti apa, nanti teman-teman silahkan klik ya, teman-teman masuk ke channel tutorial ya, ke profil channel tutorial ini, karena di sini saya menggunakan komputer ya, di sini tidak ditampilkan di sini ya. Nah, untuk teman-teman pengguna Android ya, nanti akan ada muncul tombol gabung seperti ini ya. Di sini akan ada muncul tombol gabung, teman-teman silakan untuk klik tombol gabungnya. Nanti teman-teman silakan untuk tentukan ya, pilih ya pada level berapa teman-teman akan bergabung. Teman-teman silakan untuk lakukan pembayaran seperti itu ya. Nah, selain itu juga nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan ya untuk bergabung di dalam grup WhatsApp VIP ya, yang dimana di sini sudah saya buat ya grupnya, dan sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung di situ. Nah, nantinya teman-teman bisa yang ingin bergabung ya, teman-teman bisa join di grup VIP di situ ya. Nah, untuk masuk ke grupnya, teman-teman bisa tonton video saya yang ini ya. Nah, karena di sini di video saya ini saya buat khusus untuk pelanggan ya, jadi teman-teman silahkan scan barcode-nya nanti untuk bergabung di dalam grup VIP-nya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman ya, saya akan memberikan sedikitnya memberikan sedikitnya review ya untuk teman-teman yang sudah bergabung ya di channel tutorial ini, dan juga teman-teman ya, harapan saya ini bisa memberikan informasi ya buat teman-teman yang ingin mengembangkan channel YouTube teman-teman tersebut gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas ya untuk channel miliknya Kang Agum Ngahariring ini ya. Nah, untuk channelnya Kang Agum Ngahariring ya, seperti ini. Nah, channel ini sudah bergabung ya di channel tutorial ini, dan mungkin gini teman-teman ya, ketika saya membahas channel-channel pemula ini ya, di sini teman-teman ambil sisi positifnya gitu ya. Kenapa saya membahas channel-channel pemula, channel-channel yang itu belum rata-rata belum memiliki banyak subscribers, dan juga performa channelnya juga masih belum baik begitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman itu agar bisa memahami gitu ya, hal apa saja sih yang menjadi penyebabnya gitu ya, seperti itu. Nah, karena kan
kenapa teman-teman mengalami kesulitan gitu ya untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman, untuk menarik para subscribersnya, untuk menarik para viewersnya gitu ya, untuk nontonin video kalian. Nah, pasti ada hal-hal yang menjadi penyebabnya, yang menjadi kendalanya. Dan itu kebiasaannya ya, biasanya itu terjadi pada channel-channel YouTuber pemula gitu yang belum tahu strateginya gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk channelnya Kang Agung Ngahariring ini ya. Untuk konten-konten yang dibahas di channelnya ini adalah konten-konten bernyanyi ya, bermain musik ya. Ini konten-konten seni lah seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman ya yang mungkin kebetulan memiliki kesamaan ya tipe konten seperti ini, yang teman-teman ingin mengeksplorasi diri teman-teman ya dengan menonjolkan skill teman-teman dalam bermain keyboard, dalam bermain alat musik, dalam bermain apapun itu gitu ya, yang itu teman-teman tonjolkan skillnya. Dan juga mungkin teman-teman juga ingin menunjukkan ya mungkin teman-teman ya ingin membagikan aktivitas teman-teman, kesibukan teman-teman sehari-hari di rumah gitu ya. Nah, termasuk juga untuk seperti contoh channelnya Kang Agung Ngahariring ini ya, bernyanyi sambil bermain keyboard ya mungkin, dan juga tidak salahnya untuk direkam dan juga dibagikan menjadi sebuah konten seperti ini. Nah, tetapi teman-teman ya, ada hal yang menjadi catatan nih ya, agar konten kita bisa dinikmati ya gitu ya, agar konten kita ini bisa diterima oleh para penonton ya, para calon subscribers kita. Ya, dinikmatinya itu bagaimana ya? Jadi artinya ketika nantinya ya penonton yang begitu melihat konten kita, ya konten kita ini nanti akan direkomendasikan di bagian beranda seperti ini ya nih. Ya, bisa jadi nanti konten-konten kita ini nanti akan direkomendasikan pada beranda-beranda calon penonton kita nantinya seperti ini. Nah, ketika konten kita ini direkomendasikan seperti ini, ada ketertarikan orang untuk mengklik video kita. Ya seperti ini nih ya, misalkan nih, ketika saya melihat konten ini apa sih gitu ya, ini apa sih, sehingga ini nanti akan membuat saya itu tertarik untuk mengklik videonya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk channelnya Kang Agung Ngahariring ini ya, sebenarnya teman-teman ya, bagaimana cara menarik penonton itu untuk mengklik video kita ya, sebenarnya itu yang pertama, kalau kita masih awal-awal banget gitu ya, kita harus menonjolkan dulu nih, apa sih kemampuan kita, apa sih menariknya dari video kita, ya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan orang-orang sudah mengklik video kita, ya anggaplah nih, anggaplah konten-kontennya ini direkomendasikan di channel saya lah gitu ya. Ketika saya mengklik videonya seperti ini ya, nah saya nanti akan memutuskan nih, saya akan nanti memilih gitu ya, apakah saya akan meneruskan untuk menonton kontennya atau tidak. Ya seperti itu. Nah, ketika saya sudah memplay ya seperti ini, misalkan saya akan kecilkan sedikit ya. Nah, seperti ini ya. Ada misalkan aksi ya, ataupun ada tampilan ya, visual yang itu membuat saya wah keren nih misalkan videonya, wah misalkan bagus nih kontennya gitu ya. Nah, ketika nantinya saya sudah menikmati dari awal-awal videonya, saya nanti akan memutuskan untuk menonton videonya dalam durasi yang panjang gitu ya, tanpa skip. Nah, ketika penonton kita menonton video kita itu tanpa skip seperti itu gitu ya, tanpa skip ya, tanpa melompat-lompat seperti ini ya, yang dinamakan skip itu tanpa melompat-lompat seperti ini ya. Nah, itu nantinya ya algoritma konten kita ini akan bekerja ya. YouTube nantinya akan menilai konten kita ini adalah konten yang bisa dinikmati oleh penonton kita ya. Nah, jadi ketika konten kita sudah ditonton dalam durasi maksimal ya dari video kita, misalkan ini nih untuk konten ini dalam waktu 5 menit ya, maksimal ya ditonton rata-rata itu minimal 5 menit ya, YouTube nanti akan menilai bahwa konten ini bagus gitu ya untuk direkomendasikan. Nah, sehingga YouTube nanti akan menyebarkan nih konten ini gitu ya, sehingga YouTube nanti akan menyebarluaskan lagi nih konten-konten ini. Nah, jadi ketika konten ini sudah direkomendasikan, disitulah nanti kesempatan kita untuk menarik peminat dari calon penonton kita ya untuk menonton video-video kita selanjutnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya agar konten kita ini bisa dinikmati ya? Nah, misal ya untuk channelnya Kang Agung Ngahariring ini, seberapa menarik sih ya dari caranya bernyanyi, mungkin seperti itu. Nah, seberapa bagus sih misalkan suara yang dihasilkan dari audionya
Seperti itu. Ya, nah, ketika video ini dibuat biasa-biasa saja, ya kan, tidak ada istilahnya hal-hal yang membuat orang-orang itu menjadi tertarik gitu ya untuk menonton videonya, penonton itu nantinya akan meninggalkan kontennya ini. Penonton akan menonton videonya ini bisa saja dalam waktu 1 menit itu sudah di close, bisa saja dalam waktu setengah menit ya 30 detik itu mungkin penonton sudah meng-close videonya. Ya, nah, ketika orang ya yang sudah meng-close videonya itu tidak mencapai waktu maksimal gitu ya, itu nantinya akan membuat YouTube menilai bahwa konten kita ini tidak maksimal, tidak menarik ya, tidak layak untuk direkomendasikan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara melihat ya performa video kita ini apakah bagus atau tidak? Nah, saya akan tunjukkan di sini teman-teman ya. Nah, saya akan tunjukkan untuk video saya yang ini teman-teman ya. Nah, ini saya tunjukkan langsung ke konten saya yang ada di channel tutorial ini ya. Untuk konten saya yang ini ya, rata-rata durasi tontonnya itu adalah di angka 2 menit ini teman-teman ya. Nah, di angka 2 menit, sedangkan video saya ini berdurasi 12 menit. Ya, nah, 2 menit ini ya artinya sebanyak berapa tadi ya, sebanyak kita lihat ya di sini. Nah, sebanyak 484 penayangan ini ya, rata-rata mereka yang menonton video ini hanya menghabiskan waktunya itu di 2 menitan saja yang menonton video ini. Entah apakah memang menonton video saya yang ini 2 menit secara secara terus menerus gitu ya, tanpa skip, mereka menonton video ini selama dalam waktu 2 menit gitu ya, atau mereka menonton video saya ini lompat-lompat ya, lompat-lompat seperti ini ya. Nah, ketika orang-orang menonton video ini lompat-lompat seperti ini ya, itulah yang nantinya akan masuk ke penilaian YouTube ya, konten ini tidak layak untuk direkomendasikan teman-teman ya, seperti itu. Nah ya, jadi sehingga YouTube menyimpulkan rata-rata dari seluruh penonton channel ini, penonton konten yang ini gitu ya, mereka menonton video ini dalam durasi rata-rata maksimalnya itu 2 menit saja ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, untuk performanya sangat buruk sekali ya. Nah, saya akan bahas juga kenapa ya video ini bisa mendapatkan rata-rata penonton yang seperti ini gitu ya. Performanya ini sangat kurang sekali gitu ya, sangat rendah sekali gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, saya akan tunjukkan kejangkauannya ini teman-teman ya. Nih, di jangkauan ini ya. Nah, di jangkauan ini kita akan lihat ke bagian ini deh. Nah, di jangkauan ini ya, kalau kita lihat di sini ya, dari tayangan 5.300 ya, 5.300 nih teman-teman ya. Padahal video saya yang ini sudah disebarkan oleh YouTube ya sebanyak 5.300 tempat lah seperti itu ya, ke 5.300 calon penonton lah, kita anggap seperti itu gitu ya tayangannya. Nah, tetapi penayangannya ya dari 5.300 ini, orang-orang yang memilih untuk menonton video saya yang ini hanya 400-an saja, 480-an saja seperti itu ya, sehingga menghasilkan rasio klik tayang sebesar 4,4 rasio klik tayang saja ya. Seperti ini sangat minim sekali teman-teman, ini sangat kecil sekali. Nah, kenapa? Karena mungkin pembahasannya itu tidak menarik gitu ya, atau bahkan video saya yang ini gitu ya, saat saya mengupload videonya ini, jam uploadnya ini, waktu uploadnya ini tidak sesuai dengan waktunya untuk menonton video ya, begitu. Mungkin saya mengupload video ini saat jam-jam sibuk gitu ya, sehingga ketika video saya ini diupload tidak ada respon dari para penonton saya ya, seperti itu. Nah, ketika video kita gitu ya, pada saat dalam jam-jam pertama gitu ya, pada 2 jam pertama katakanlah seperti itu, ketika tidak mendapatkan respon yang baik dari penonton kita, dari para subscribers kita, itulah yang nantinya akan membuat konten kita ini akan dinilai performanya itu akan kurang, seperti itu ya, rasio klik tayangnya itu akan kurang ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan nanti ya, ketika teman-teman mungkin saat mengupload video gitu ya, nah di dalam waktu 2 jam pertama itu sudah memiliki penonton yang cukup gitu ya. Nah, nanti ini YouTube akan menilai ya, akan menampilkan performanya itu di sini teman-teman ya. Nah, di sini ya YouTube nantinya akan membuat peringkat gitu ya, posisi konten yang baru saja kita upload ini menduduki peringkat keberapa ya, seberapa baik sih ketertarikan orang ya, ataupun respon dari calon subscribers ataupun juga penonton yang bukan subscribers kita memberikan respon terhadap video kita ini ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti YouTube juga akan membuat penilaian gitu ya. Di YouTube nanti akan menampilkan performanya nanti pada rasio klik tayang seperti di sini ya, berapa persen gitu ya untuk rasio klik tayangnya. Nah, kalau untuk saya yang ini ya, ini 4,4%, YouTube juga sudah memberikan
memberikan informasi ke saya ya untuk konten saya ini ya, seperti itu. Nah, apa informasinya? Orang-orang ya di sini tidak memilih untuk menonton video ini sesering beberapa video Anda yang lain. Mengubah judul atau thumbnail dapat menarik minat lebih banyak penonton. Nah, artinya ya bisa saja ini disebabkan dari thumbnailnya membuat orang-orang tidak menarik gitu ya, tidak tertarik untuk melihat. Ketika orang-orang melihat thumbnailnya, bisa juga jadi dari judulnya tidak membuat orang-orang tertarik gitu ya, atau dari waktu uploadnya ya, seperti itu. Ada banyak faktor ya yang menyebabkan kenapa video saya yang ini tidak mendapatkan respon dari para subscriber saya ataupun dari para penonton saya. Nah, kembali lagi untuk channelnya Kang Agung Ngahariring ini ya, jadi untuk meningkatkan performa dari channelnya Kang Agung Ngahariring ini tadi ya, pastikan dari visual ataupun juga dari mungkin cara bernyanyinya ataupun juga soundnya ya, audionya itu juga terdengar lebih enak ya, seperti itu, ataupun juga lebih menarik gitu ya. Nah, karena itulah ya yang akan kita jual ya untuk di dalam YouTube ini gitu ya, karena kita menjual konten gitu ya di sini gitu ya. Nah, yang akan kita jual itu adalah bagaimana caranya agar orang-orang itu mau melihat kita, bagaimana caranya orang-orang itu akan mau menonton kita gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kita harus mampu menarik perhatian mereka. Dengan cara apa? Dengan skill kita, dengan keahlian kita yang lebih menarik lagi. Kalau misalkan kita rasa skill kita ini monoton gitu ya, begitu-begitu saja, tidak membuat orang-orang tidak membuat orang-orang menarik gitu ya dari permainan musiknya ataupun juga dari cara bernyanyinya, ya pastikan juga untuk mengubah gitu ya, gimana sih caranya. Tetapi kalau misalkan itu sudah menjadi standar kita ya untuk bernyanyi, untuk bermain musik ya itu tidak bisa dipaksakan juga teman-teman ya, kita tidak bisa memaksakan, tetapi nah hanya saja kita tinggal profesional saja gitu ya untuk membagikan konten. Karena untuk mengumpulkan 4.000 jam tayang ini ya YouTube juga sudah menstandarisasikan itu dalam 12 bulan terakhir. Ketika kita tidak mampu mengumpulkan 4.000 jam tayang tersebut ya resikonya kita akan dikurangi lagi nih jam tayangnya. Dan untuk mengumpulkan jam tayang itu ya, kalau kembali lagi ya, kalau cara kita membuat kontennya itu yang biasa-biasa saja ya, bahkan tidak membuat orang-orang penasaran untuk menonton video kita selanjutnya, ya itu nantinya akan sulit ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan saya di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga ini bisa menjadikan pencerahan buat teman-teman semua yang saat ini sedang membangun channel YouTube ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan kesempatan review seperti ini ya teman-teman, silakan untuk bergabung ya di channel tutorial ini, dan juga nanti saya akan berikan kesempatan teman-teman untuk dipromosikan channel YouTube-nya di tab komunitas saya seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.